Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, Yang Mulia Ketua Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta. Mohon izin Yang Mulia, izin memberikan keterangan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia atas permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktek kedokteran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini, Dr. Kandidat Dr. Prasetyo SPPTKP Subspesialis VE Konsultan VIMH atas dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama MKDKI. Izin Yang Mulia, saya akan langsung bacakan Romawi 2 karena Romawi 1 ini sudah dibacakan oleh wakil pemerintah. Jadi saya izin langsung pada Romawi 2. Kedudukan MKDKI di dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktek kedokteran, bahwa MKDKI sebagai lembaga otonom dari KKI yang dibentuk dengan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan, dibentuk berdasarkan mandat yang terdapat pada Undang-Undang Praktek Kedokteran dengan tujuan untuk menegakkan disiplin profesional dokter dan dokter gigi di Indonesia. Penegakan disiplin yang dimaksud merupakan tindakan penegakan aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan penerapan keilmuan dalam penyelenggaraan praktek kedokteran yang harus ditaati dan diikuti oleh dokter dan dokter gigi. Penegakan disiplin dokter dan dokter gigi yang dilakukan oleh MKDKI bertujuan untuk melindungi masyarakat, menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, serta menjaga kehormatan profesi kedokteran dan kedokteran gigi walaupun MKDKI bertanggung jawab kepada KKI, namun agar dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat sebagai penerima layanan, dokter dan dokter gigi sebagai pemberi pelayanan, MKDKI dalam menjalankan tugas dan wewenangnya tidak dapat dipengaruhi oleh siapapun atau lembaga lainnya. Pengaturan demikian dimaksudkan untuk menjaga independensi MKDKI. Bahwa dalam pasal 64 Undang-Undang Praktek Kedokteran berbunyi, MKDKI bertugas menerima pengaduan, memeriksa dan memutuskan kasus pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi yang diajukan, dan menyusun pedoman dan tata cara penanganan kasus pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi. Bahwa mengenai frasa mengikat pada pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Pradok perlu MKDKI jelaskan. Dalam Undang-Undang Praktek Kedokteran harus dilihat secara komprehensif dan tidak boleh hanya mengutip satu ayat saja. Karena pasal 69 antara ayat 1 sampai ayat 3 merupakan satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Adapun pasal 69 Undang-Undang Praktek Kedokteran berbunyi, keputusan MKDKI mengikat dokter dan dokter gigi dan Konsil Kedokteran Indonesia. Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berupa dinyatakan tidak bersalah dan pemberian sanksi disiplin. Ayat 3, sanksi disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat berupa pemberian peringatan tertulis, rekomendasi pencabutan surat tanda registrasi atau surat izin praktek, dan atau kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan di institusi pendidikan kedokteran dan kedokteran gigi. Bahwa apabila melihat pasal 8 Undang Praktek Kedokteran berbunyi, dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 Konsil Kedokteran Indonesia mempunyai wewenang salah satunya adalah menerbitkan dan mencabut surat tanda registrasi dokter dan dokter gigi. Wewenang dari KKI tentang menerbitkan dan mencabut surat tanda registrasi dokter dan dokter gigi merupakan tindak lanjut keputusan MKDKI, merupakan keputusan administrasi yang harus dilaksanakan oleh pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan sanksi disiplin profesi dokter dan dokter gigi. Keputusan yang dikeluarkan MKDKI bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang terlibat, teradu, KKI, bahkan Dinas Kesehatan. Karena memang Dinas Kesehatan lah yang mengeluarkan surat izin praktek. Sifat mengikat dari keputusan MKDKI memiliki makna bahwa tidak ada upaya hukum atas keputusan MKDKI. Keputusan MKDKI yang berisikan penjatuhan hukuman disiplin terhadap dokter dan dokter gigi yang melakukan pelanggaran disiplin profesi harus dilaporkan kepada KKI untuk mendapatkan penetapan pelaksanaan atas sanksi disiplin tersebut. Dengan kata lain, sebagai pejabat administrasi negara, KKI terikat pada keputusan MKDKI yang menyatakan dokter atau dokter gigi melanggar disiplin atau tidak melanggar disiplin melalui keputusan Konsil Kedokteran Indonesia tentang sanksi disiplin profesi kedokteran.
Sedangkan mengenai kata rekomendasi pada ketentuan pasal 69 ayat 3 huruf B tidak dapat serta-merta diartikan bahwa KKI mempunyai kewenangan untuk mengubah keputusan MKDKI. Kata rekomendasi melekat dengan frasa setelahnya, yaitu pencabutan surat tanda registrasi atau surat izin praktek. Hal tersebut karena pencabutan surat tanda registrasi merupakan kewenangan KKI, sedangkan pencabutan SIP hanya dapat dilakukan oleh pemerintah kabupaten kota selaku pejabat yang diberi kewenangan untuk menerbitkan SIP. Dengan demikian, keputusan MKDKI mengenai hal tersebut hanya berupa rekomendasi saja, namun tetap tidak menghilangkan sifat mengikatnya. Rekomendasi merupakan saran yang menganjurkan, membenarkan, menguatkan. Makna lain dari rekomendasi adalah penyungguhan atau hal minta perhatian bahwa orang yang disebut dapat dipercaya dengan baik atau biasa dinyatakan dengan surat, sedangkan mengikat artinya keputusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Artinya menyampaikan salinan keputusan MKDKI kepada KKI untuk memperoleh penetapan pelaksanaan sanksi disiplin. Izin yang mulia, saya harus bicara tentang proses keluarnya keputusan MKDKI karena ini adalah apa yang disampaikan yang berkenaan dengan proses do of law yang tidak ideal. Jadi kami bertugas sesuai dengan turunan Undang-Undang Praktek Kedokteran, yaitu Perkonsil 4 2011 dan Perkonsil 50 tahun 2017. MKDKI menurut Undang-Undang Praktek Kedokteran bukanlah lembaga yang bertugas untuk melakukan mediasi, rekonsiliasi dan atau perdamaian, sehingga keputusan dari MKDKI tidak dapat selalu memuaskan seluruh pihak. Karena selalu ada pihak yang akan merasa dirugikan atas keputusan MKDKI. Jika dokter yang diadukan tidak bersalah, kadangkala pengadu beranggapan bahwa proses di MKDKI adalah gelap dan berbisik-bisik, tidak transparan bagi pengadu, tidak terbuka, tidak memenuhi due process of law, tidak memberikan jaminan perlindungan HAM, bahkan terdapat proses yang tidak berimbang di mana tidak mungkin sesama rekan sejawat dokter akan menghukum rekan sejawat dokter. Namun dugaan persepsi negatif dari pengadu tersebut dapat hilang karena dokter yang diadukan dikenakan sanksi disiplin. Dengan keputusan MKDKI memberi sanksi disiplin bagi dokter yang diadukan, hal yang terjadi justru sebaliknya. Persepsi negatif justru kini datang dari dokter dan dokter gigi yang dikenakan sanksi disiplin. Bahwa keinginan para pemohon untuk menerapkan prinsip due process of law terbuka untuk umum. Para pihak dapat saling mendengarkan keterangan pihak lain dan bahkan saling menyanggah. Sebenarnya sangat disambut baik oleh MKDKI. Namun, dalam proses pemeriksaan MKDKI ada rahasia kedokteran yang merupakan hak pasien untuk dijaga rahasianya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain mengenai penyakit pasien, dokumen rekam medis pasien. Dengan kata lain, tidak semua orang berkenan jika penyakit yang dideritanya diketahui orang lain dan berkenan rahasia medisnya dibuka. Oleh karena itu, MKDKI tidak dapat menjalankan proses penegakan disiplin melalui persidangan terbuka untuk umum. Para pihak tidak saling mendengarkan keterangan pihak lain dan tidak dapat saling menyanggah secara langsung. Sidang terbuka, namun demikian sidang terbuka untuk umum yang dapat dilakukan MKDKI adalah pada saat sidang pembacaan putusan. Bahkan jika ada media yang meliput, masih banyak pasien yang merupakan pengadu atau dokter atau dokter gigi yang diadukan tidak menyukainya. Batasan dalam proses penegakan disiplin dokter dan dokter gigi diatur dalam Undang-Undang Praktek Kedokteran dan aturan turunannya, yaitu Peraturan KKI Nomor 50 2017. MKDKI bukan seperti lembaga peradilan yang berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung Republik Indonesia, di mana proses pemeriksaannya terbuka untuk umum dan berjenjang. Namun demikian, agar dokter dan dokter gigi yang diadukan mempunyai kesempatan untuk membela diri dan saat pemeriksaan tidak merasa diintimidasi atau berjalan tidak sebagaimana mestinya, dokter atau dokter gigi yang diperiksa atau diadukan oleh mereka mempunyai 4 hak sesuai pasal 69-76 Peraturan KKI Nomor 50 tahun 2017, didampingi saat sidang pemeriksaan, mengajukan ahli sendiri, mengajukan tanggapan akhir, teradu bahkan berhak meminta sidang pemeriksaan ulang. Pemberitahuan hak dari dokter dan dokter gigi untuk didampingi saat sidang pemeriksaan dan hak untuk mengajukan ahli tercantum dalam surat panggilan sidang. Selain itu, majelis juga menyampaikan hak untuk mengajukan ahli dan hak untuk mengajukan tanggapan akhir secara langsung. Apabila pemberitahuan terkait hak dokter atau dokter gigi tersebut dilaksanakan oleh MKDKI, namun dokter tidak didampingi saat sidang pemeriksaan, tidak mengajukan ahli, tidak mengajukan tanggapan akhir,
maka teradu dianggap telah melepaskan atau tidak menggunakan haknya tersebut. Bahwa dalam MK DKI proses keluarnya sanksi disiplin terhadap pemohon 1 dan pemohon 2 adalah sebagai berikut. Dari hal yang utama dari 2022 sampai 2000, panjang sekali kami memeriksanya. Jadi ini seorang pasien adalah seorang dokter spesialis obstetri dan ginekologi. Dalam sumpah dokter, salah satu kalimat dalam sumpah dokter berbunyi bahwa saya akan memperlakukan teman sejawat saya seperti saudara kandung. Di samping itu setiap dokter memperlakukan teman sejawatnya sebagaimana ia sendiri diperlakukan. Ini menjadi penting karena apa? Karena pada saat keluhan pasca operasi, terutama nyeri perut dan kembung yang disampaikan apalagi pasien yang berprofesi sebagai dokter spesialis, bukan menganggap keluhan biasa dari pasien yang harus diperhatikan. Pada tanggal 5 Januari 2022 dibentuk MPD. Saya bacakan cepat izin yang mulia. Pada tanggal 12 Januari 2022 dilakukan sidang pemeriksaan awal dan musyawarah dan kami putuskan bahwa memenuhi syarat untuk diteruskan A sampai F. Pada tanggal 14 Januari 2022 MKDI mengirimkan surat verifikasi dan pada tanggal 24 Januari 2022 dilakukan verifikasi. Tanggal 28 Januari dilakukan sidang laporan verifikasi. Pada tanggal 2 Januari 2022 dilakukan sidang pemeriksaan pengadu. Ada 7 pengadu. Ada 7 pengadu. Pada tanggal 4 Februari 2022 MPD melakukan sidang musyawarah. Kemudian pada tanggal 14 Februari 2022 dilakukan verifikasi kepada Ketua Program Studi Dokter Spesialis Bedah Digestif. Pada tanggal 15 Februari 2022 dilakukan verifikasi ulang kepada Fasyankes tempat kejadian. Pada tanggal 16 Februari 2022 dilakukan sidang laporan verifikasi. 18 Februari kita datangkan para saksi. Pada 23 Februari 2022 dilakukan sidang pemeriksaan ahli. Yang menarik pada kasus ini adalah pada pemeriksaan ahli. Pemeriksaan ahli ini kami datangkan dari berbagai disiplin keilmuan. Ahli yang kita panggil sudah melalui fase kita komunikasi kepada ketua kolegium dari berbagai keilmuan dari para teradu. Bahkan para teradu kita beri hak untuk mengajukan ahli dari pihak teradu. Sangat clear kalau berbicara masalah ahli. Kita minta kepada ketua kolegium masing-masing untuk mengirimkan siapa ahli yang dikirimkan untuk dimintai keterangan oleh MK DKI. Pada tanggal 19 Mei 2022, panitia persidangan mengingatkan kepada teradu tentang haknya. Hal ini dilakukan agar para teradu tidak kehilangan haknya. Pada tanggal 27 Juni 2022 dilakukan sidang pemeriksaan para saksi. Pada tanggal 13 Juli 2022 dilakukan sidang pemeriksaan ahli spesialis anestesi. Semua ahli kita panggil yang berkenaan dengan teradu. Kemudian 25 Juli dilakukan sidang pemeriksaan 7 dokter yang diadukan. Selesai sidang pemeriksaan MPD kembali menyampaikan hak pemohon 1 dan pemohon 2, yaitu membuat tanggapan akhir. Pada tanggal 3 Agustus 2022 dan 9 Agustus 2022 dilakukan sidang pemeriksaan ahli dan dari para teradu. Kami mendengarkan ahli dari para teradu, permintaan teradu untuk menghadirkan ahli dari teradu. Pada tanggal 6 Agustus 2022, panitia persidangan mengingatkan tentang tanggapan akhir. 8 Agustus 2022, para teradu menyampaikan tanggapan akhir. Pada tanggal 10 Agustus dilakukan sidang musyawarah kembali oleh MPD, dan pada tanggal 11, 24, 25, tanggal 7, 14, 22 September, 5 Oktober dilakukan sidang putusan akhir. Lama sekali kita memutuskan sidang putusan akhir, sampai 7 pertemuan dalam musyawarah ini kita lakukan. Tidak sesuatu yang simpel, dan pada tanggal 17 Oktober dilakukan sidang pembacaan putusan terbuka untuk umum. Bahwa berdasarkan kronologis keluarnya sanksi disiplin terhadap pemohon 1 dan pemohon 2 telah melalui mekanisme sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pradok dan turunannya, yaitu Peraturan KKI Nomor 50 2017. Sebagai penutup, perkenankan MK DKI menyampaikan pandangan mengenai apa yang disampaikan pemohon 1 dan pemohon 2 sebagai kerugian konstitusional. Mohon kiranya Yang Mulia mempertimbangkan, bagaimana dengan kerugian konstitusional dari seorang ibu yang telah kehilangan nyawa anaknya, seorang obstin, saat sebagai pasien pemohon 1 dan pemohon 2 apabila pasien tersebut juga seorang dokter spesialis dan merupakan rekan sejawat pemohon 1 dan pemohon 2. Dan mohon kiranya dapat mempertimbangkan
kerugian konstitusional dari masyarakat luas jika dokter atau dokter gigi yang melanggar aturan-aturan dan atau ketentuan penerapan keilmuan profesi kedokteran tidak dijatuhkan sanksi disiplin. Petitum, berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat memberikan putusan sebagai berikut. 1. Menerima keterangan MK DKI secara keseluruhan. 2. Menolak permohonan penguji para pemohon seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan pengujian para pemohon tidak dapat diterima. 3. Menyatakan ketentuan pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktek kedokteran tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Demikian keterangan MK DKI disampaikan atas perkenan dan perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Diucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.